Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 16 April 2025, hari Rabu dalam Pekan Suci. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu, dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini bercerita tentang Yudas, salah satu dari ke-12 murid Yesus yang pergi kepada imam-imam kepala dan bertanya, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Yudas menjual gurunya hanya untuk mendapatkan 30 keping perak. Yudas tega mengkhianati Yesus hanya demi 30 uang perak. Yudas membalas kebaikan gurunya hanya untuk 30 perak. Saudara-saudariku terkasih, kisah Yudas adalah kisah kita para pengikutnya di zaman ini. Banyak muridnya zaman ini yang menjual Yesus untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan popularitas, untuk mendapatkan pasangan hidup, untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan harta. Banyak dari kita yang mengkhianati Yesus demi kepuasan duniawi semata. Mereka itu mungkin saja kita dan keluarga kita. Saat ini kita berhadapan dengan tantangan yang berat ini. Apa yang bisa kita buat? Kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita memang sungguh setia dalam menjalani kehidupan beriman kita atau tidak? Apa kita tekun selalu berjumpa dengan Yesus atau tidak? Saya yakin kalau kita tidak sepenuh hati menjalani kehidupan beriman kita pada Kristus, kita akan dengan mudah menjual Yesus demi keinginan kita. Tapi kalau kita sungguh setia, kita percaya, kita yakin, kita tekun menjumpai Yesus dalam doa-doa kita, kita akan tetap teguh percaya pada Yesus walaupun situasi sepahit apapun. Orang akan tetap setia karena dia mengalami perjumpaan, mengalami kasih dari Tuhan. Inilah yang perlu kita perjuangkan terus-menerus. Kita perlu ingat bahwa hanya Yesus yang menjanjikan surga dan keselamatan pada kita. Hanya dialah jalan kebenaran itu dan tidak ada yang lain. Kalau ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan keselamatan, tetaplah setia pada Yesus. Dan persembahkanlah semua hidup kita pada Yesus. Dia akan menerima semua persembahan kita yang tulus dan menyiapkan tempat terindah untuk kita bersamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih
memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.